RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Dari sebuah gang kecil di Jalan Mugirejo, Kecamatan Samarinda Utara, muncul sebuah kisah inspiratif tentang usaha yang tekun, cita rasa yang otentik, dan berhasil mendapat perhatian konsumen. Namanya RC88, sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang memproduksi keripik tempe. UMKM yang digagas oleh Risma Ika Tulandari ini bermula dari dapur rumah tangga sederhana. Dan kini keripik tempe produksinya sudah tersebar di warung, toko modern, hingga pasar retail luar kota. Dengan mengandalkan bahan baku pilihan dan proses produksi yang higienis, keripik tempe RC88 tampil beda. Rasanya renyah, gurih, dan yang terpenting tidak menggunakan MSG. Risma percaya produk lokal seperti keripik tempe buatannya mempunyai potensi besar untuk bersaing di pasar nasional. Apalagi jika terus didorong dengan inovasi, kreativitas, dan dukungan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Jadi sebenarnya awalnya itu kan kita bikin tempe, cuma tempenya memang masih dalam yang tradisional gitu kan. Saya punya sedikit kayak cita-cita gitu ya. Maksudnya gini, gimana tempe itu bisa naik kelas supaya dikemas dengan packaging yang baik, harganya bisa kompetitif dan bisa dijual dengan di market modern dan target market tertentu kayak gitu. Awalnya itu, kemudian pengembangan usahanya karena memang tempe itu kan murah sekali ya. Kemudian bikinlah keripik tempe. Seperti itu ceritanya. Iya, dan saat ini penjualan hingga kemana aja ini, Mbak Risma? Untuk saat ini saya masih di area Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Tidak hanya dari rasa, RC88 juga terus berinovasi dalam hal pengemasan. Bila dulu produk keripik tempe ini hanya dikemas secara sederhana dengan stiker tempel di plastik bening, kini tampilannya jauh lebih menarik. Risma, sang pemilik usaha, memutuskan untuk mengganti model kemasan menjadi sablon permanen langsung pada plastik dengan dominasi warna pink cerah yang mencolok namun tetap elegan. Jadi awalnya memang kan kalau saya itu masih pakai plastik bening biasa dengan 12 mili kalau nggak salah. Cuman dia tempel stiker biasa kayak gitu aja. Cuman desain stiker itu semuanya memang saya minta tolong adik saya yang memang dia percetakan kayak gitu. Jadi saya nggak pikirin lagi, saya cuman bilang saya maunya seperti ini, logonya seperti ini, warnanya pink karena memang saya suka pink dan saya juga maksudnya kalau misalnya di kemasan itu kan jarang yang pakai warna pink, kebanyakan warna kuning, hijau, hitam, biru kayak gitu kan. Saya pengen sesuatu hal yang beda, jadi kayak punya identitas sendiri gitu. Oh kalau RC berarti ini nih RC nih kayak gitu. Nah jadi awalnya itu saya memang masih pakai yang plastik bening biasa, kemudian saya tempel stiker. Nah 1 tahun terakhir ini karena saya kan mau masuk ke Eramat gitu. Nah kalau Eramat itu dia tidak menerima yang stiker gitu. Jadi akhirnya dari situ saya rubahlah ke sablon ini. Jadi semua outlet yang ada di Samarinda itu saya mulai pakai sablon seperti ini. Yang menarik, RC88 tidak sekedar menjual makanan ringan. Lebih dari itu, ia membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Risma mengaku saat ini usahanya mampu menghasilkan keuntungan hingga 15 juta rupiah per bulan. Sebagian dari keberhasilan ini, ia bagi dengan warga sekitar yang kini turut ia rekrut sebagai tenaga kerja. Jadi memang dia ada pelatihan marketing gitu kan ya, bagaimana teknik penjualan, pembukuan tuh sampai ada juga, terus kemudian ada juga pelatihan tentang packaging gini yang menarik, bagaimana kayak gitu. Nah itu juga sempat juga ada bantuan packaging juga saya pernah dapat juga dari dinas. Ya, dan ini dengan packaging ini bisa awet berapa lama ya, Mbak? Insya Allah 2 bulanan. 2 bulan? Iya, 2 bulanan. Dan packagingnya berapa gram? Oh, 250 gram. 250 gram, iya. Semuanya 250 gram? Iya. Saya pernah juga ikut waktu itu di BI kan, ditanya kenapa kok nggak yang kecil gitu kan, karena memang 250 gram kan pasti agak sedikit worth it harganya gitu kan. Karena saya bilang gini, karena teman-teman udah bikin yang kecil-kecil, kompetitor saya gitu. Jadi saya bilang
Saya bikin yang besar aja, yang 250 gram kayak gitu. Karena jatuhnya nanti kalau digramasi terus dijual itu lebih mahal gitu. Kalau kayak gini kan harga di pasaran 32.000, ini bisa share dengan teman atau keluarga gitu. Keberhasilan RC88 ini menjadi bukti bahwa UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi, tetapi juga motor penggerak perubahan sosial dari akar rumput. Di Gang Manunggal 2 Mugirejo, Samarinda Utara, tempe sederhana menjelma menjadi produk unggulan yang berdaya saing tinggi. Dan RC88 bukan sekedar nama, melainkan simbol perjuangan, kemandirian, dan semangat wanita lokal untuk membangun ekonomi bangsa. Demikian tim liputan RRI Samarinda. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.